saya yang salah, apa yang dulu salah ya? Saya bingung aja dulu. Apa saya salah jual semuanya murah? Karena ikan saya juga paling mahal kalau hitungan nilai. Ikan saya paling mahal daripada ikan pembudidaya konvensional. Kebanyakan begitu Pak ya. Loh Pak masih buka, jangan bingung Pak. Jadi banyak lembaga keuangan yang kepingin membantu kepada petani yang produktif Pak, atau mungkin pinjaman sesuai dengan kebutuhan Pak. Ngomong, kan seharusnya buat beli pendidikan sama beli pakannya. Banyak yang mengatakan, oh padahal orang kaya dari mana? Orang dulu saya utang. Kemudian bisa belum tercapai sesuatu, keinginan udah melebihi dari kebutuhan. Bisa menyampaikan ke beberapa instansi pihak terkait, tuh ini petani bidang saya belum mungkin. Terus yang kedua, masalah pakan mungkin selama ini Bapak hanya mendengar atau melihat produknya bagus tuh kayak makan yang bagus tuh kayak PPL kita Pak Diri Ajis yang di belakang itu kita sedang diskusi bagaimana perencanaan untuk pengembangan budidaya ikan yang baik dan benar. Saya kira juga pengen banyak teman, pengen banyak kolega. Saya kira cukup. Terpesona apa menghayati Pak? Menghayati. Angkut Pak. Dari Pak Daru, Pak Daru Handoko yang beralamat di Kelurahan Cibigalis. Yang pertama saya memudahkan komunikasi karena saya orang Bogor juga sama Pak. Saya baru wanita, jadi lebih mudah barangkali dari Bapak. Makanya belum bincang apa, belum dapat bantuan apa lagi Pak. Dan juga termasuk barangkali ada kesamaan semangat Pak. Jadi kami tidak mengharapkan bantuan, tapi juga segala macamnya Pak yang untuk budidaya. Karena saya juga punya visi yang sama, yaitu ingin budidaya yang sehat dan berkualitas. Saya selalu ada di itu, apakah harus bersama-sama, sampai-sampai saya untuk merangsang yang lain juga jangan mengharapkan bantuan dari dinas siapa ya. Terima kasih Pak Dedi dari Pokda kenapa? Mekar Sejahtera, Mangkubumi. Mekar Sejahtera daerah kenapa? Daerah Mangkubumi Pak. Mangkubumi. Dua. Satu duitnya dari kita semua Pak. Yuk kita pergunakan semaksimal mungkin. Jadi pemerintah itu bidang lain memberikan bantuan ke suatu kelompok atau perorangan yang sifatnya bantuan dari pemerintah. Itu duitnya dari kita juga Pak. Punya sosialisasi dengan anggota dulu Pak. Saya di sana kebetulan anggota Pak, tapi yang mengajarkan sosialisasi saya. Kenapa? Saya tak terbiasa begini. Saya takut dengan pribadi saya sendiri. Baru dikembangkan oleh pemerintah, dibagikan buat kelompok-kelompok dari situ. Makanya kalau dari sabang dari beberapa bidang pemerintah nggak maju mau kebangetan, orang yang nggak disumbang aja maju, bukan gitu. Kita harus punya pedoman begitu, ya Pak ya. Oke, terima kasih Mas Denny. Kita harus belajar ilmu dengan kelompok yang lain Pak. Kan kadang-kadang setiap kelompok itu punya cara atau pengetahuan lain untuk budidaya. Jadi biar yang lebih untuk ya menutupi kekurangan kita, yang lebih dari kita untuk menutupi kekurangan yang lain. Yang kepingin belajar bersama di tempat budidaya kami dipersilahkan. Jadi tidak tertutup dengan orang lain atau terbatas dengan bukan Pak. Kami terbuka untuk siapapun yang hadir. Monggo, kalau ada ikan kita bakarin ikan Pak. Nanti mencoba hasil produksi saya yang katanya lele itu kayak apa yang higienis, nanti akan saya sampaikan pada saya. Jadi silaturahim Pak sama teman-teman kelompok pasti jadi. Program UAP Pak,
pengintan di ngupingnya Bapak program buat di kelompok tani atau di gapok tani. Dan pada saat itu memang program-program besar dari berbagai kementerian tentang di UPP memang ayah semacam lunak lah pengintannya di Payun mau pengintan karena berjalannya waktu kegiatan di rantai pengelolaan manajemen keuangan yang tidak begitu seperti apa yang diharapkan di 2018 Pak. Itu budidaya apa saja tuh Pak yang oleh Bapak Pak? Lele, ikan mas, gurame, nilem, dan ikan jarnila. Sekarang ikan mujair sama gurame. Ya kalau untuk pemasarannya gimana Pak? Ya alhamdulillah untuk pemasaran saya sudah berjalan karena udah benar-benar yang besar untuk masuk ke wilayah kota-kota besar lainnya udah pada datang Pak, udah pada minta permintaan banyak Pak. Nah ini Pak setelahnya ada sosialisasi seperti ini Pak, kalau menurut Bapak gimana Pak tanggapannya Pak? Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur, cuma mungkin saat ini memang yang jadi kendala permodalan Pak, karena kita kebutuhan banyak modal dari pemerintah, dari apapun belum pernah, sekarang dari kelompok pun dulu katanya mau ada bantuan, tapi sampai sekarang belum pernah ada bantuan. Sekarang katanya 2022 akan ada, tapi saya belum tahu pasti atau tidak. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa melirik atau bisa membantu lah sekiranya untuk kami untuk lebih maju lagi. Saat ini adalah bagaimana cara berbudidaya ikan dengan baik. Yang pertama adalah kita bagaimana cara membuat kualitas ikan sendiri itu lebih baik atau didahulukan sebelum kuantitas. Jadi selama ini petani-petani konvensional di wilayah sekitar kita itu mengejar kuantitas dulu, jumlah berapa ton yang saya panen. Tapi pada akhirnya setelah panen itu susah untuk mendistribusikan atau menjual. Beberapa keluhan selama ini pada akhirnya si petani itu susah untuk menjual terakhir atau pembuangan terakhir karena belum punya pedoman pasar. Selama ini diterapkan pedoman budidaya dan akhirnya kejenuhan atau membuat dia itu tidak mau bertanam kembali karena merasa tidak bisa tersalurkan hasil dari budidaya itu sendiri. Pemerintah itu atau dari dinas terkait itu memberikan sebuah bantuan itu untuk menambah, bukan sebagai pokok. Kalau untuk memajukan sebuah industri atau membuat sebuah usaha, kita harus mengutamakan dari hasil kita sendiri. Karena bantuan dari pemerintah tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan produksi, hanya membantu dalam arti makanya disebut bantuan. Jadi, tapi jangan lupa juga setelah pemanfaatan bantuan itu, usahakan bantuan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mari kita belajar bersama, udah mulai memilih-milih sebuah cara budidaya. Jadi carilah ilmu ke beberapa sumber yang baik untuk berbudidaya. Sumber itu bisa dari dinas terkait atau dari teknologi, petani senior, dan banyak dari pakar-pakar ikan yang di media pun sudah tinggal klik sudah ketemu.